البدر علينا من ثنيات الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها لنا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه ودخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membahas pemahaman ini memang tidak akan lepas dengan negara Arab Saudi. Ya, bagaimana tidak ya? Karena memang pemahaman ini yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini berasal dari Arab Saudi dan juga didukung oleh pemerintah sana. Ya, sampai-sampai tidak sedikit masyarakat Muslim Indonesia, terutama warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkhususnya Nahdlatul Ulama, yang salah persepsi dengan menganggap bahwa kalau Arab Saudi pasti Wahabi. Ya, wajar saja. Ini tidak lain karena seringnya aliran ini membid'ahkan amaliyah warga NU. Ya, anggapan bahwa seluruh penduduk Arab Saudi penganut Wahabi itu keliru. Karena mayoritas penduduk Arab Saudi adalah penganut Islam Sunni. Sekitar 15% penduduk Arab Saudi adalah Syiah dari berbagai mazhab teologi dan lebih dari sepertiga populasinya adalah kaum migran dari berbagai negara. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahabi sebetulnya hanyalah minoritas agama penguasa di Arab Saudi, ya. Karena memang sejak awal menjalin kerjasama dengan rezim politik. Mayoritasnya tentu saja Sunni, ya, dari berbagai mazhab. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali yang tersebar di berbagai daerah. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pengikut Wahabi itu kebanyakan terpusat di kawasan Najd, ya, Arab Saudi bagian tengah, khususnya Al-Qasim, Ha'il, dan juga Riyadh, tempat lahirnya Muhammad Abdul Wahab, ya, Syekh Muhammad Abdul Wahab, pendiri pemahaman ini dan leluhur dinasti Syaud. Selain itu, tidak semua keturunan Raja Syaud itu juga otomatis pengikut Wahabi. Saudaraku, tidak semua penganut Wahabi itu ekstrim. Ya, Wahabi itu berwarna-warni. Ada Wahabi ekstrim, Wahabi aksesoris, Wahabi pragmatis, oportunis, Wahabi moderat, dan Wahabi liberal. Nah, secara sederhananya, Wahabi ekstrim yaitu Wahabi yang dengan kelompok tertentu suka ngamuk-ngamuk, ya, dan membid'ahkan orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Sementara Wahabi aksesoris itu kelompok yang secara pakaian dan jenggotnya mirip dengan Wahabi saja, ya. Kemudian Wahabi pragmatis, ya, oportunis. Ini adalah kelompok yang pura-pura jadi Wahabi supaya dapat akses politik dan ekonomi dari pemerintah. Sedangkan Wahabi moderat itu mereka yang ke dalam konservatif, keluar toleran. Ya, artinya mereka mengamalkan paham Wahabi hanya untuk diamalkan dirinya sendiri dan simpatisannya, bukan untuk menyalahkan amaliyah kelompok lain. Nah, terakhir adalah Wahabi liberal. Ya, Wahabi versi ini kalau di ruang publik dan di Arab Saudi itu memperlihatkan kewahabiaannya, ya, kewahabiaannya. Namun kalau di ruang privat, apalagi di luar Arab Saudi, itu lain lagi ceritanya. Terasa gimana ya? Terasa perbedaan yang sangat drastis, ya, terkait hubungan para penganut kelompok-kelompok keagamaan antara Arab Saudi dan Indonesia. Nah, saudaraku, terus di Indonesia, ya, tuh banyak di negeri kita yang menganggap bahwa kaum Sunni dan Syiah di Arab Saudi itu saling bermusuhan. Padahal ya tidak sama sekali. Bagaimana bisa bermusuhan? Wong mereka biasa ngopi, ngeteh, ngerokok, dan kongko-kongko bareng. Ya. Hanya orang yang tidak waras yang menginginkan kekacauan. Semua orang waras ya lebih memilih rukun kan daripada musuhan. Bahkan saudaraku, hubungan Sunni Syiah bisa ditemukan di pasar-pasar tradisional di sana. Kalau kalian nggak percaya, baik sebagai penjual maupun pembeli, ya, di berbagai daerah, ya, di Syamalah sudah biasa, ya, kawin mawin. Pelaku kekerasan terhadap Syiah di Saudi itu bukan dilakukan oleh massa, ya, layaknya di negeri kita,
Namun kebanyakan oleh kelompok snipers dan teroris, ya, yang di Arab Saudi sendiri mereka juga dimusuhi. Nah, terakhir saudaraku, karena itu kelompok Islam di Indonesia, please, ya mohon jangan suka berbuat kekerasan terhadap kelompok agama lain. Kita tahu kan, kalau dalam Islam babi itu haram. Nah, babi yang tidak buta saja haram, apalagi membabi buta, kan lebih haram lagi kan? Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin itulah jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.